Perkenalkan, nama saya Prilsi Ketraniunima dengan NIM 2003030007. Kelas A, semester 1, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah buku ke-11 tugas pengantar sosiologi dengan judul Perspektif dalam Sosiologi, edisi ke-5. Pada babnya yang pertama membahas tentang memikirkan kembali sosiologi. Masih ada rasa krisis dalam sosiologi dan realisasi ambisi besar yang harus disumbangkan jika bukan memainkan peran kunci dalam rekonstruksi masyarakat yang rasional untuk kepentingan seluruh umat manusia. Sekarang tampaknya jauh dari sebelumnya. Pada saat ini bahkan ada kecurigaan bahwa disiplin tersebut benar-benar telah melakukan likuidasi. Jika sosiologi tidak kehilangan semua poinnya, maka sosiologi telah kehilangan banyak kekhasannya. Memang dalam sejumlah disiplin ilmu yang berbeda, termasuk linguistik, psikologi, sejarah, media, studi sastra dan budaya, dan bahkan arkeologi, ada pengajaran masalah yang pada suatu waktu akan telah dijuluki sosiologis, menandai fakta bahwa diskusi tentang berbagai hal dalam kaitannya dengan sifat sosialnya sekarang berlangsung di banyak disiplin ilmu dan bukan hanya cabang akademis yang disebut sosiologi. Yang kedua, Karl Marx. Marx adalah seorang humanis karena dia dipahami telah mewarisi ide-ide Hegelian manusia adalah pusat sejarah dan sejarah adalah kisah perkembangan sifat esensial mereka, yaitu pikiran dalam kasus Hegel, kapasitas kerja kreatif di Marx. Dalam kedua kisah tersebut, seluruh sejarah berfokus secara terpusat pada tema pemersatu tertentu. Namun Marx dengan cara ini telah diperdebatkan dengan sengit dan konsekuensi besar untuk analisis kontemporer oleh Marxis Prancis. Dia bersikeras bahwa sementara Marx dalam karya awalnya memang pernah menjadi seorang humanis di bawah pengaruh Hegel, dia kemudian menyadari bahwa cara berpikir seperti itu tidak benar-benar ilmiah. Marx melihat bahwa esensialisme itu tidak ilmiah, yang pada kenyataannya bersifat ideologis, jadi membersihkan semua Hegelianisme dari pemikirannya. Pada babnya yang ketiga membahas tentang Max Weber. Dalam beberapa tahun terakhir ada argumen tentang apakah karya hidup Weber benar-benar satu kesatuan, dan jika demikian apakah tema pemersatuan rasionalisme telah dinominasikan, dan kita dapat melihat bagaimana kasus seperti ini dapat dibuat. Kami berpendapat bahwa itu tidak benar-benar bertentangan dengan klaim bahwa perhatian utamanya adalah pada individualisme modern, kapitalisme rasional di barat, karena rasionalisme adalah ciri khas dan integral kapitalisme sebagai sistem sosial. Pada babnya yang keempat membahas tentang seorang tokoh, Emil Durkheim. Pengaruh Durkheim pada sosiologi.
cukup besar. Dia adalah salah satu tokoh kunci yang diidentifikasi oleh Parsons sebagai pemutusan yang menentukan dan keterbatasan pemikiran abad ke-19. Bagian-bagian penting dari teori Parsons diturunkan langsung dari Durkheim dan mulai merekalah itu berperan sebagai pengaruh besar pada teori sosiologi abad pertengahan. Namun reaksi terhadap Parsons atas dasar konservatisme, pandangan fungsionalis, dan konsensus yang diduga menekankan kesepakatan dan harmoni dalam masyarakat, yang meremehkan konflik, berarti bahwa Durkheim juga dicerca karena konservatisme pandangannya. Pada babnya yang kelima membahas tentang konsensus dan konflik. Version proyek untuk sosiologi sistematik dari klasik pada sosiologi, yang studi pasca sarjana di Inggris di Eropa pada tahun setelah membiasakannya dengan karya antara trio Max Weber dan Durkheim. Pada tahun 1930-an, Parsons mulai membangun sebuah karya besar sintesis teoritis yang terutama diambil dari karya Weber dan Durkheim. Hasil usahanya, struktur tindakan sosial, gambaran ini menangkap esensi ekonomi, di mana manusia ekonomi adalah seorang individu dengan serangkaian keinginan jelas dan kemampuan ekonomi untuk memenuhi sebagian dari keinginan tersebut. Kemudian memutuskan untuk mencari cara untuk mendapatkan berbagai macam barang yang paling bermanfaat dalam hal sumber daya yang tersedia. Dalam mengkonstruksi teori-teorinya berdasarkan asumsi rasional semacam itu. Pada babnya yang ke-6 membahas tentang interaksi simbolik. Parsons adalah tokoh penting dalam perkembangan sosiologi modern, baik melalui reaksi terhadapnya maupun melalui pengaruh positifnya, meskipun ia terus memiliki pengikut kontemporer. Namun keyakinan Parsons mengabaikan konflik kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat, menindakkan isu-isu ini ke posisi sentral, di mana bagi sebagian besar sosiolog tetap ada hingga hari ini. Memang pandangan-pandangan setelah tahun 1960-an yang paling menarik bagi komunitas sosiologi adalah pandangan-pandangan yang memberikan makna sentral pada hubungan kekuasaan. Pada babnya yang ke-7 membahas tentang etimologi. Etimologi dikreditkan dan disalahkan karena memberikan salah satu kontribusi paling kritis terhadap destabilisasi ortodoks sosiologi yang telah memantapkan dirinya dalam sosiologi Anglo-Amerika. Itu dianggap mengajikan tentang tantangan langsung terhadap kemungkinan segala jenis pemahaman objektif tentang realita sosial dan akibatnya untuk realisasi impian. Pada bab yang ke-8 membahas tentang Marxisme Barat. Pada babnya yang ke-9 membahas tentang strukturalisme. Babnya yang ke-10 membahas tentang poststrukturalisme. Babnya yang ke-11 membahas tentang Michael Foucault. Babnya yang ke-12 membahas tentang poststrukturalisme dan postmodernitas. Babnya yang ke-13 membahas tentang kembali ke teori sosiologi. Babnya yang ke-14 membahas tentang dari kelas ke budaya. Dan babnya yang ke-15 membahas tentang sosiologi emansipatoris. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai makalah buku pengantar sosiologi yang ke-11. Adapun
banyak kesalahan yang telah terjadi dalam pembuatan video ini. Karena itu, kritik dan saran sangat saya harapkan untuk memperbaiki video-video saya yang akan video-video saya ke depannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.